Haleluya. Salam kerajaan. Shalom buat kita semua. Malam hari ini saya percaya oleh anugerah Tuhan kita ada di sini. Dan ini bukan sekedar kebiasaan atau rutinitas, tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita semua untuk ada di tempat ini. Dan saya percaya kita ada di sini untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan rasa hormat kita kepada Dia. Karena memang hanya Dia yang layak, yang pantas untuk dipuji, dimuliakan, disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita memperlebar kapasitas roh kita pada saat ini untuk kita siap menghadap Tuhan, menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Dalam pujian kita, penyembahan kita, kita nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu. Kita berikan hati kita berikan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di rumahnya. Haleluya. Inilah rinduku ya kepadamu, sedap hatiku menyembahmu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, maka hidup kami akan selalu melihat dengan jelas bagaimana kami harus berjalan di jalan itu. Dan kami tahu Tuhan menunjukkannya bagi kami di sore hari ini. Sehingga kalau kami ada di sini, ini bukan karena kehendak kami, ini bukan karena keinginan kami, tetapi semua karena keinginan Tuhan real terjadi atas hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur buat kebersamaan kami Tuhan, buat kehadiran kami di sini. Kami tahu Tuhan punya tujuan atas kami di sini, di mana Tuhan rindu kami dengan rasa hormat kami ada di rumah-Mu. Sehingga ketika kami sadar rasa hormat kami, maka waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami tidak dengan pola yang lama, tidak dengan pola yang biasa-biasa, tapi kami dengan pola yang baru, dengan gaya hidup yang luar biasa Tuhan, bahwa kami mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami kepada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memang layak dan pantas untuk dipuji, dimuliakan, untuk disembah, diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di sore hari ini. Kami akan siap lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang siap bersama saya katakan amin. Mari saudara berdiri. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan perang bagiku, Tuhan sertaku. Dia Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Dia yang terus berperang dengan kita. Haleluya. Oh, glory bagi nama Tuhan. Tuhan perang bagiku, Tuhan sertaku. Dia telah menang, yes, Dia telah menang. Ku tak tergoncangkan, ku takkan goyah. Yesus di sini, Dia angkat bebanku, hapus celahku. Dia telah menang, yes, Dia telah menang. Ku tak tergoncangkan, ku takkan goyah. Yesus di sini, ku hidup. Goncangkan, ku takkan goyah. Yesus di sini, Dia angkat bebanku, hapus celahku. Dia telah menang, yes, Dia telah menang. Ku tak tergoncangkan, ku takkan goyah. Yesus di sini, ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Kuasa Kristus hidup dalamku dan ku bebas dalam namanya. Ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Bukan ditertinggikanmu, Kristus nyata dan ku sembuh di nama Yesus. Ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Kuasa kebangkitan Kristus hidup dalamku dan ku bebas dalam namanya. Ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Ku kan declare, tinggikanmu, Kristus nyata dan ku sembuh di nama Yesus. Tuhan perang bagiku, desak mundur kegelapan. Tuhan perang bagiku, desak mundur kegelapan. Pancarkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Kami pun bersorak-sorak. Tuhan perang bagiku, desak mundur kegelapan. Pancarkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Kami pun bersorak-sorak. Aku hidup, ku hidup takkan mati. Kuasa kebangkitan Kristus hidup dalamku dan ku bebas dalam namanya. Ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Ku kan declare, terus tinggikan nama Tuhan Yesus. Oh, Dia nyata dalam hidup kita. Nama ku hidup takkan mati, ku hidup takkan mati. Kuasa kebangkitan Kristus hidup dalamku dan ku bebas dalam namanya. Kita hidup dan takkan pernah mati, karena ada kehidupan yang baru yang terus menghidupkan, menggelorakan. Haleluya. Dan ku sembuh di nama Tuhan. Perang bagiku, desak mundur kegelapan. Tuhan perang bagiku, desak
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup akan mati, bukan ditertinggikan. Kristus nyata. Kita alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kristus nyata. Kristus nyata. Dan ku sembuh di nama Kristus nyata dan ku sembuh. Kristus nyata dan ku sembuh di nama Yesus. Oh, haleluya. Ada kekuatan di dalam Kristus. Ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada transformasi kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, glory bagi nama Yesus. Glory, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung, semakin membumbung tinggi, menembus wabah, badai penghalang menyentuhmu, sentuh tata kasih karunia. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan, terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk takutkan semua tantangan. Kami siap Tuhan, selesaikan mandat kerajaan. Meski hujan, meski banjir, haleluya. Meski hujan, meski banjir, meski badai, takkan goyahkan aku. Hai jiwaku, jadilah tenang, pikirkan dan lihat dari mana aku berasal. Patuhkan aku tak goyah. Raja Wali menggunung di atas badai. Singa Yehuda, tak kalahkan. Yesus, daripadamu ku ada. Rohku melambung tinggi, rohku melambung tinggi, semakin membumbung, semakin membumbung tinggi, menembus badai penghalang, menyentuhmu, sentuh tata kasih karunia. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk takutkan semua tantangan. Kami siap Tuhan, selesaikan mandat kerajaan. Rohku melambung tinggi, rohku melambung tinggi, haleluya. Semakin membumbung tinggi, menembus badai penghalang, menyentuhmu, sentuh tata kasih karunia.
dan mandat kerajaan di bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang powerful, sehingga kami mampu untuk menerobos ke depan, melihat hal-hal yang besar, melihat hal yang luar biasa Tuhan, tentang semua karya Tuhan yang hebat, semua pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang sampai hari ini tidak pernah berhenti. Dan kami tahu Tuhan terus mengerjakan hidup kami. Dan tugas kami adalah memberi diri untuk terus dikerjakan Tuhan. Tidak akan pernah bisa dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Tugas kami dengan penuh kerelaan, dengan roh kami yang berkobar-kobar, dengan roh kami yang bergairah, kami harus memberi diri kami terus dikerjakan, terus dikerjakan, terus dibentuk, sampai kami jadi seperti apa yang Tuhan ingini, bukan seperti apa yang kami inginkan lagi. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Kami siap untuk menerima firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersama saya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Langsung saja kita akan lihat di dalam kitab. Kita ngelihat dulu kitab Yeremia pasalnya yang ke-24. Kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Ya. Kitab Yeremia 4 ayat yang ke-24 ayat yang ke-24 ayat yang ke-7. Kita sama-sama baca ayat ini. Ya, ayat yang ke-7. Kita akan declare kebenaran ini dan terus akan menyuarakan kebenaran, memperkatakan, mengucapkan setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam firman Tuhan yang kita baca. Haleluya, saudara berkobar-kobar malam hari ini. Haleluya, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku, ada beberapa versi yang saya baca bahwa tetap sama saudaraku, bahwa Tuhan akan memberikan mereka, aku akan memberikan mereka suatu hati. Tuhan akan mengaruniakan mereka, Tuhan akan menganugerahkan mereka suatu hati untuk mengenal aku. Haleluya. Papi tadi di kata pop begitu tegas ya, begitu jelas bagaimana cara untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, mengenal Tuhan itu yang pastinya harus sesuai dengan pola. Amin. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan secara akurat kalau tidak ada orang yang memperkenalkan Tuhan? Amin. Otomatis puji Tuhan, dalam kebenaran ini, di track kebenaran ini kita terus memberi diri. Seperti Mami doa tadi bahwa kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi, keadaan apapun, untuk tetap memberi diri untuk dikerjakan oleh firman. Sederhana saudaraku, kenapa kita harus memberi diri untuk dikerjakan oleh firman sampai hari ini? Supaya apa? Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Kita memberi diri, tidak ada kata, tidak ada alasan capek, bosan, lelah, saudara. Bahkan pun mungkin tidak ada alasan karena sakit, tetapi dengan roh yang sukacita, dengan roh yang bergelora, terus memberi diri, tidak mengenal umur. Bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi anak-anak pun, anak-anak kita
Mau dia anak-anak kecil, dia anak remaja, dia anak muda, sama-sama kita memberi diri untuk dikerjakan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengenal Tuhan secara akurat. Haleluya. Beberapa minggu ini saudaraku, kebenaran begitu keras, kebenaran begitu tegas disampaikan, dibentangkan di rumah Allah, lewat mimbar di rumah Allah. Tujuannya apa? Supaya pengenalan kita akan Tuhan tidak akan keliru. Haleluya. Pengenalan kita akan Tuhan tidak akan pernah menyimpang. Pengenalan kita akan Tuhan tidak akan amburadul, tidak istilahnya keluar dari tujuan yang original. Haleluya. Tetapi benar-benar kita terus diposisikan sampai hari ini supaya kita mengenal Tuhan secara benar. Haleluya. Beberapa waktu kemarin saudaraku, baik Mami yang Mami sampaikan di kebenaran yang Mami bentangkan kepada anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil pun, bahkan minggu kemarin yang Mami bentangkan bahwa bersyukur kita sebab dalam kedaulatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Oh Mami sungguh luar biasa, membuat Mami wow, Tuhan terima kasih Tuhan. Sebab apa? Yeremia 3 kan saudaraku, selalu diulang-ulang kita baca, dan ayat ini membuat kita terus bergelora. Yeremia 3 ya, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Devon bisa munculkan itu, bahwa bersyukur kita, berterima kasih kita kepada Tuhan, sebab tangan Tuhanlah yang mengerjakan kita, mengambil kita dari satu kota. Amin. Satu orang dari satu kota, 2 orang dari setiap keluarga, untuk dibawa kemana? Dibawa ke Sion. Jadi bukan karena keinginan kita, bukan karena maunya kita, bukan karena kita mau paksa diri, tetapi tangan Tuhan sendiri saudara. Tangan Tuhan benar-benar real atas kehidupan kami sekeluarga. Haleluya. Tangan Tuhan real atas kehidupan kita semua. Ibu Mei semuanya mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang bawa kita. Haleluya. Di sini bilang, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Di terjemahan lain saudaraku dengan jelas juga bilang, bertobatlah hai anak-anak yang telah menyimpang jalannya. Haleluya. Bertobatlah hai anak-anak yang hidup bukan lagi hidup seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan yang telah membelokkan jalannya, yang telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kembali bertobat hai anak-anak. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu bukan ke tempat yang lain. Haleluya. Tetapi ke Sion. Yang pasti Tuhan kalau kerjakan tidak main-main saudara, tidak setengah-setengah, tidak seada-adanya, atau hanya karena kebetulan. No. Tapi kalau Tuhan yang kerjakan itu perfect, sempurna. Intinya kalau Tuhan kerjakan hidup kita itu karena Tuhan punya tujuan atas kita, bukan karena Tuhan ambil kita dan Tuhan biarkan. No. Tuhan punya agenda yang dahsyat. Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidup kita secara pribadi. Kalau kita masuk dalam bagian 1 orang di setiap kota, bersyukur kita. Dan kalau kita masuk dari bagian 2 orang dari setiap keluarga, bersyukur. Dan kalaupun kita masuk di bagian lebih dari 1 orang di setiap kota, bahkan lebih dari 2 orang di setiap keluarga, bersyukur juga kalau pada akhirnya semua keluarga, tangan Tuhan yang kerjakan mereka, mengambil mereka untuk apa? Dibawa ke Sion. Haleluya. Di Sion kita mau diapain saudara? Minggu kemarin juga Mami dengan wow bergelora sampaikan kebenaran tentang Sion. Di Sion kita mau diapakan? Di Sion kita harus alami dimensi kehidupan yang berbeda. Amin. Kita nikmati dimensi kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Sion dialami juga di mana? Di rumah
Allah. Mami bilang kemarin, bukan di mall, bukan di pasar, di perkumpulan yang tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Amin. Tetapi Sion, dimensi Sion, kehidupan Sion kita alami ketika kita ada di rumah Allah. Karena itu bagaimana cara supaya kita bisa nikmati Sion di rumah Allah? Mami juga banyak kali sampaikan pada beberapa waktu kemarin, kita harus fix dengan rumah Allah. Kalau Tuhan bawa kita, Tuhan angkat kita, Tuhan pindahkan posisi kita, dan Tuhan sudah taruh kita di Sion, dan Sion itu kita alami, nikmati, hidupi di rumah Allah. Engkau jangan pernah main-main di waktu engkau sudah ada di rumah Allah. Kita semua harus fix ada di rumah Allah. Haleluya. Dan tidak bisa ada kata tidak atau ragu-ragu. No, tapi harus benar-benar fix ada di rumah Allah. Ulangan 12 ayat yang kelima, saudara. Tangan Tuhan juga yang membawa kita dalam kedaulatan Tuhan. Bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tapi Tuhan yang bawa kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Haleluya. Tuhan mau, Tuhan bawa kita ke tempat yang memang Tuhan inginkan. Itulah tempatmu, itulah tempat keluargamu. Kalau Tuhan yang tunjuk tempat itu, maka kita pasti tidak akan main-main di sana. Haleluya. Tidak akan pernah merubah keputusan Tuhan atas kita. Dan tidak satu kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa merubah keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mau kuasa apapun di bawah kolong langit ini, saudara, tidak akan bisa merubah keputusan Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita itu real kita alami. Makanya kalau kita sudah temukan tempat itu, dan bukan karena keinginan kita, saudaraku, bukan karena kemauan kita, bukan karena suka-sukanya kita, tetapi karena Tuhan yang ingini, Tuhan yang suka kita ada di situ, bersyukurlah kita ada di tempat itu. Haleluya. Kita pasti akan berbeda ada di tempat itu. Karena berbeda, otomatis kita akan berubah di tempat itu. Haleluya. Saudara mengalaminya? Amin. Jadi Tuhan membawa kita ke tempat di mana ada namanya di situ. Haleluya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi bukan kita yang pilih, tetapi Tuhan yang pilih untuk kita dari segala sukumu. Sebagai apa? Kediamannya. Oh haleluya. Dia tahu dia ada di situ. Kehadirannya real dialami, kehadirannya real dinikmati. Untuk apa? Menegakkan namanya di sana. Haleluya. Menegakkan nama Yesus Kristus di sana, di rumah, di tempat di mana dia mau kita ada di sana. Maka tempat itulah harus kamu cari. Amin. Jangan cari yang lain, tapi cari tempat di mana Tuhan memang suka kamu ada di situ. Dan kesanalah kamu harus pergi. Jangan pergi ke tempat lain. Haleluya. Cari. Temukan tempat di mana Tuhan ingin kita ada di situ. Kenapa Tuhan bawa di tempat di mana Tuhan inginkan? Tuhan suka kita ada di sana. Jadi Tuhan tidak biarkan kita. Haleluya. Tapi Tuhan tuntun kita, saudaraku, dalam kekuatannya, dalam kuasanya. Tuhan bawa, Tuhan arahkan kita, saudaraku, supaya ada di tempat di mana nama Tuhan ada di situ, di mana kehadiran Tuhan real ada di situ. Haleluya. Maka Sion itu bukan jadi sebuah pertanyaan lagi. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mengalami kehidupan Sion. Papi bilang kan kemarin juga, atau tadi juga, ya minggu kemarin juga di sini, bahwa bicara Sion bukan Sion yang ada di Yerusalem, tetapi bicara yang natural, Sion yang rohani. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita klik dengan rumah Allah, maka di rumah Allah kita alami Sion, dan itu pasti. Haleluya. Sebab Sion adalah agenda Tuhan. Minggu kemarin juga Mazmur 132. Saudara bisa baca lagi. Devon ya.
Mazmur 132 ayat yang ke-13. Sion adalah agenda Tuhan atas kita. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya, amin, menjadi tempat kedudukannya, amin. Jadi Tuhan yang pilih Sion, Tuhan yang kehendaki Sion, Tuhan yang mengingini Sion. Bukan karena kemauan kita sekali lagi saudaraku, tapi ini memang kehendak Tuhan, agenda Tuhan atas kita. Tuhan memilih Sion, Tuhan memilih kita untuk ada di Sion. Haleluya. Di Sion saudaraku, kita alami dimensi kehidupan rohani yang luar biasa. Kehidupan masa lalu kita tinggalkan. Selesai kehidupan masa lalu, amin. Kehidupan masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. No, itu sudah selesai, amin. Semua sudah selesai kehidupan masa lalu, kehidupan yang amburadul, kehidupan yang babak belur dengan dosa, dengan segala kejahatan, saudaraku, semua sudah selesai ketika kita ketemu Sion. Amin. Sebab apa? Real di Sion kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa. Wow. Secara supranatural kita bisa alami Tuhan. Kita tidak lihat wajah Tuhan seperti apa, tapi kita bisa rasakan, nikmati, alami kehidupan Tuhan itu real di dalam kita. Kami bilang tadi di kata pop juga, kekristenan itu hanya dua hal. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Haleluya. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Artinya kita mengalami kehidupan Kristus, kita masuk dalam kehidupan Kristus. Kehidupan di dalam alam supranatural. Kita bisa berjumpa dengan Kristus. Tidak ada halangan, mata kita jelas. Mata kita terang melihat Kristus. Haleluya. Melihat kuasanya, melihat karyanya, melihat kasihnya. Alami kuasanya, alami kasihnya. Oh, itu freedom, saudara. Kita alami secara real. Berjumpa dengan Tuhan bukan lagi sesuatu yang berat bagi kita, bukan sesuatu yang sulit, tapi benar-benar kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Keluaran 19 ayat yang ke-17. Musa berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Tujuan Tuhan juga ingin rindu berjumpa dengan Musa. Karena apa? Tuhan punya agenda bagi Musa. Tuhan memberikan firman-Nya. Haleluya. Coba ayat yang ke-17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Sudah bisa baca selanjutnya ayat 18, 19, 20. Tuhan berjumpa dengan Musa dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa. Tujuan Tuhan memberikan firman kepada Musa pada waktu itu, saudaraku, supaya apa? Tuhan mau orang Israel bisa mengenal Tuhan dengan benar. Selama kita tidak berjumpa dengan, tidak mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan, saudara, kita tidak akan tahu bagaimana cara mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan, kita selalu perlu Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu berjumpa dengan Tuhan, supaya kita tahu seperti apa hidup kita untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, setiap ada acara-acara ibadah kita tetap ada dalam acara ibadah, tapi cuma sekedar rutinitas, kebiasaan. No, tapi benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah fix berjumpa dengan Tuhan, maka tidak sulit bagi kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Tidak akan sukar, tidak akan berat, tidak akan bingung kita bagaimana cara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah berjumpa Tuhan, pasti selalu ada hasrat, ada kerinduan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Tidak akan ada setengah-setengah, saudaraku. Tidak akan ada satu titik yang kita sisakan. No, semuanya kita berikan bagi Tuhan.
Karena kita apa? Sudah ketemu Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, dan kita terus punya hasrat, punya kerinduan, punya keinginan untuk terus mengenal Tuhan, terus mengenal Tuhan. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun kata orang, saudaraku, kita tidak akan peduli. Haleluya. Tetap kita ada pada komitmen, keputusan kita. Suami, istri, anak-anak, sekeluarga kita akan mengambil suatu keputusan yang akurat. Saya harus mengenal Tuhan, karena sudah ketemu rumah Tuhan. Amin. Tuhan sudah bawa kita di rumah Tuhan. Tuhan sudah pertemukan kita dengan gembala yang berkenan di hati Tuhan. Yeremia 3 ayat yang ke-15. Tuhan sudah bawa kita pertemukan dengan orang yang berkenan, orang yang disukai Tuhan. Amin. Bukan dengan orang yang sembarangan, tetapi benar-benar aku akan mengangkat bagimu, haleluya, gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi tidak main-main waktu kita ketemu dengan orang yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah angkat, Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka kita tidak akan pernah main-main, haleluya. Dan orang yang Tuhan berikan bagi kita pun tidak akan pernah main-main, haleluya. Akan menggembalakan kita dengan pengetahuan dan pengertian, bukan tanpa pengetahuan dan tanpa pengertian. Ketika ada pengetahuan, ada pengertian, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, haleluya. Jadi pengetahuan, pengertian tanpa pengenalan Tuhan akan jadi seperti apa, saudara? Mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, memiliki pengertian tentang Tuhan, dan tambah lagi mengenal Tuhan, maka luar biasa kehidupan kita. Kehidupan suami punya pengertian, punya pengetahuan, tambah mengenal Tuhan. Oh, luar biasa. Akan ada sukacita dalam hidup rumah tangga, keluarga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara akan mau mengenal Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan. Haleluya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan tujuannya supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jadi Musa berjumpa dengan Tuhan karena memang Tuhan punya tujuan atas hidup Musa. Haleluya. Jadi seperti yang kita lihat, kita baca pada ayat permulaan tadi, bahwa Tuhan memberikan kita hati bersyukur. Ini anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hati. Sekali lagi, bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita. Yeremia 24 ayat yang ke-7 tadi, Devon. Tapi Tuhan yang memberikannya bagi kita. Tuhan yang memperkenankannya bagi kita. Tuhan yang menyetujui kita untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Sesuai dengan pola yang ada di rumah Allah. Jadi selama orang tidak menerima pola, kami ingat saudara 1 Samuel 3 ayat yang ke-7. Coba kita lihat 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-7. Kisah Samuel, saudaraku. Samuel belum mengenal Tuhan. Kenapa, saudara? Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Haleluya. Selama firman tidak pernah dinyatakan dalam hidup Samuel, maka Samuel tidak tahu bagaimana cara untuk mengenal Tuhan. Dan itu real. Saudara bisa baca ayat yang pertama seterusnya. Selama Samuel tidak menerima firman, firman tidak dinyatakan, firman belum diperdengarkan, maka Samuel tidak tahu bagaimana cara mengenal Tuhan. Waktu mendengar Tuhan, kan, mendengar suara Tuhan, Samuel kebingungan. Nah sekarang saudaraku, kita yang ada di sini, selama ini kita sudah diperdengarkan suara Tuhan lewat kebenaran ini. Amin. Firman terus dinyatakan kepada kita, firman terus dibentangkan kepada kita. Orang Manado bilang, sota lalu kalau orang tidak tahu bagaimana cara mengenal Tuhan. Amin. Kecuali kisah Samuel ini, kan, sebelum Samuel belum mengenal Tuhan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tapi kita, firman Tuhan telah dinyatakan, firman Tuhan telah declare, firman Tuhan terus disuarakan di rumah Allah. Haleluya. Maka saya pastikan kalau firman terus dideklar dan kita terima, kita tangkap firman, maka firman itu akan memberikan pengertian bagi kita untuk tahu bagaimana cara mengenal
Allah dengan benar. Saudara mau mengenal Allah dengan benar? Haleluya. Hosea 6 ayat yang ketiga. Haleluya. Jadi selama kita belum alami perjumpaan dengan Tuhan, maka pengenalan kita mungkin tidak akan bisa berlanjut. Sulit saudaraku untuk mengenal Tuhan. Hidup selalu banyak pertanyaan. Bingung dengan kehidupan, bagaimana cara saya mau menjadi anak Tuhan, bagaimana cara saya mau menjadi orang Kristen yang original. Tadi Papa Didit juga sharing ada bentangkan kebenaran di rumah Allah bahwa bagaimana kita mau menjadi manusia yang original. Sebab tujuan kita menjadi manusia yang original adalah supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, serupa Kristus. Kalau sudah serupa Kristus, berarti kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh, intinya tidak main-main. Amin. Mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Selalu ada kehidupan. Amin. Selalu ada kehidupan, selalu ada spirit kehidupan yang akan mengalir dalam hidup kita. Sebab apa? Kita berusaha bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak main-main, tidak seada-adanya, tetapi bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang benar-benar terekspresi waktu dia beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan memuji dan menyembah Tuhan dengan biasa-biasa. Waktu dengar firman pun, tangkap firman, benar-benar bukan dengan cara yang biasa-biasa, tapi hidupnya bersemangat, rohnya bergelora, rohnya terus naik. Amin. Mengalami level kehidupan yang terus naik, bukan terputar-putar lagi, bukan level kehidupan naik turun, tapi terus naik. Memang waktu kita naik, dibawa kepada kehidupan yang terus naik, ada persoalan, ada masalah, ada kebutuhan, ada sakit penyakit, tetapi kita tidak akan pernah melihat berapa besarnya masalah, berapa besarnya kebutuhan, tapi kita akan terus melihat tangan Tuhan yang ada atas hidup kita, karena Tuhan tahu dan Tuhan rindu, Tuhan mengenal hati kita, karena Tuhan yang melakukannya untuk kita. Dia tahu keluarga ini rindu untuk mengenal aku. Haleluya. Saudara terberkati malam hari ini. Haleluya. Selanjutnya Mami serahkan ke Papi dan Papi bisa lanjutkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, diberkati semua. Ya, roh kita bergairah. Haleluya. Jadi satu hal yang penting di sini bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena pengenalan yang benar kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang kita terima, yang kita akan alami dalam perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau pengenalan kita salah, tentu eksekusi pun, tindakan kita pun akan salah, ya. Dan tentu kita harus bersyukur kalau kita ada di rumah Tuhan dan dikerjakan di rumah Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, ya. Mengapa kita harus ada di rumah Allah? Supaya kita juga mendapat pengajaran di sana, suplai makanan rohani sana, dan dengan suplai makanan rohani dengan firman Allah membuat kita dulu kanak-kanak akhirnya menjadi dewasa. Orang yang dewasa dalam Tuhan pasti akan dipercayakan Tuhan berkat-berkatnya. Tuhan tidak akan mempercayakan berkatnya kepada anak kecil. Pak Ming juga tidak akan mempercayakan berkatnya kepada Juan atau Jovan yang walaupun ya boleh katakan ya sudah remaja. Tidak, pasti waktu yang tepat di mana dia dewasa, maka dia akan dipercayakan warisan, ya. Seperti Papi bilang pada minggu kemarin, jangan seperti seorang anak yang terhilang ini yang meminta bagian warisannya karena dia tidak ada pada posisi yang tepat, ya, tidak ada di rumah bapaknya, maka dia salah mempergunakannya, salah memanage keuangan, berkat warisan yang dipercayakan bagi dia, akhirnya apa saudara? Dia jadi budak, bahkan sampai kelaparan, makan sisa-sisa makanan binatang. Tentu kita tidak mau posisi kita seperti itu.
Ya, Bapa kita yang di sorga mau kita ada bersama Dia dan menikmati segala kebajikan kemurahan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Oleh karena itu mari beri dirimu untuk terus dikerjakan dan bersekutulah selalu dengan Tuhan. Rohmu biar terus bergairah dengan Tuhan. Maka ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan nikmati dalam perjalanan kita ke depan. Yang penting pengenalan kita harus tepat dan benar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lihat saja dulu satu kebenaran lagi ya untuk kita supaya benar-benar berkat yang kita terima ini fix ya kita alami dalam hidup ini. Mau tambah lagi firman? Iya. Semua kita tidak pernah bosan untuk makan minum. Amin. Kalau kita masih merasa bosan untuk makan minum, ya itu tandanya kita sudah ada kelainan, ada tidak sehat, ya. Manusia roh kita sudah tidak udah merasa bosan untuk makan firman, maka itu tandanya indikasinya manusia rohmu sedang sakit, sedang tidak sehat. Haleluya. Iya. Tapi kembali mau lihat yang ini penting untuk kita pelajari bersama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Efesus yang pertama ayat 17. Ini firman yang Papi juga sampaikan tadi di kata pop, tapi penting sekali untuk kita paham ya. Untuk mengenal Tuhan kita butuh elemen ini atau instrumen ini yang bergerak beroperasi dalam hidup kita, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan memberi kita roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi mengenal Tuhan dengan benar bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita pinter, kita bijak, kita arif, no. Tetapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat apa? Roh kebenaran. Ya. Saudara lihat dalam ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada apa? Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi tanpa roh hikmat dan wahyu kita akan sulit mengenal Dia dengan benar. Apapun caranya, ya. Kita mau cari guru yang terbaik, kelas profesor, motivator kelas dunia sekalipun, tidak akan membuat kita memiliki pengenalan yang benar tentang Dia. Selain roh kebenaran itu Roh Kudus akan memberi kita roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal Dia dengan benar. Bukan saja mengenal Dia dengan benar, tapi saudara lihat ayat ke-18, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ini luar biasa saudara. Sesuatu yang benar-benar membuat kita sadar ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita, ya. Ada sesuatu yang terkandung dalam manusia roh kita yang merupakan identitas kita yang sebenarnya, bukan yang kelihatan ini, tapi yang ada yang di dalam ini, yang luar biasa, ya, yang terkandung dalam panggilan kita, kemuliaan yang begitu kaya, yang begitu luar biasa, yang bergerak, yang telah menjadi bagian orang-orang yang telah ditentukannya menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita pun akan menikmati betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dalam ayat ke-19, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi memang seperti Papi bicara juga pada beberapa minggu di sini tentang stature posisi rohani. Kita memang ada dalam dunia Tuhan, dalam dimensi sorgawi, bukan dimensi bumiwi lagi. Kita memang tinggal di bumi, tapi bukan berarti hidup kita secara duniawi atau hidup dalam keinginan dosa, keinginan daging, hidup dalam standar bumiwi, no. Kita memang tinggal di bumi, tapi level kehidupan kita dalam dimensi sorgawi. Dan untuk berada dalam dimensi sorgawi, Tuhan memposisikan kita, mendudukan kita bersama dengan Kristus.
karena hanya di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, ya, hidup di dalam Kristus, maka kita bisa mengerjakan hidup dalam dimensi surgawi. Ya, dan ini hal yang luar biasa yang kita akan terima sebagai umat Tuhan, ya. Ayat yang ke-20, jadi dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukan dia sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga dunia yang akan datang. Jadi ini level kehidupan yang wow, keren ini, ya. Diposisikan dalam Kristus untuk memerintah bersama Kristus supaya kita bisa menaklukkan setiap musuh-musuh, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa kegelapan, ya. Setiap nama apapun, nama penyakit, nama apa ya, yang boleh kategorikan adalah masalah atau musuh, semua akan ditaklukkan di bawah kaki kita, gereja Tuhan, ya. Mengapa demikian? Karena seperti Papi bilang tadi, karena memang kita sebagai gereja yang memiliki apa? Roh hikmat dan wahyu yang sudah mengenal dia dengan benar. Tidak ada orang yang diposisikan dalam dimensi surgawi bersama Kristus kalau dia belum menerima roh hikmat dan wahyu, belum dipimpin dan dikerjakan oleh Roh Kudus dan roh kebenaran itu. Tidak akan pernah. Hanya orang-orang yang menerima roh kebenaran, Roh Kudus, yang menerima roh hikmat dan wahyu, yang mengenal dia dengan benar, ada dalam posisi ini. Oleh karena itu kita harus terus memberi diri, kerjakan, dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya kita sama bersama dengan Kristus dalam kedudukan di alam surgawi, dalam dimensi surgawi, di Sion itu yang adalah tempat spiritual state itu. Yang Papi bilang kemarin, mengapa kita dibawa Tuhan ke Sion? Karena Sion itu tempat kedudukannya. Ini keinginan Tuhan, dia berada di sana. Dan bukan hanya keinginan dia tinggal di sana sendiri bersama malaikat-malaikatnya, tetapi Tuhan mau kita bersama dia dengan dia di Sion. Mengapa kita harus Sion? Seperti Papi bilang pada minggu kemarin, supaya di Sion kita diajar, kita didewasakan, kita dikerjakan. Untuk apa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan Mengapa Tuhan bawa kita ke Sion? Supaya di Sion kita diulurkan mandat, tongkat kekuasaan. Untuk apa? Untuk mau sombong-sombong? No. Untuk apa, saudara? Untuk men-take over domain segala apa wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh setan. Di duniamu, di dunia kerjamu, di dunia bisnis, di dunia pendidikan, take over semuanya itu. Tuhan telah memberi mandat, otoritas. Dari Sion Tuhan mengulurkan tongkat ini. Amin. Supaya kita menjadi pribadi atau umat Tuhan yang berkemenangan di bumi ini, ya. Kita mendesak musuh, bukan meraih kemenangan, tetapi dengan kemenangan kita mendesak musuh. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab ayat 22 katakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah berikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oh, ini keren. Amin, saudara. Kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jadi masalah, problem, segala kelemahan, keterbatasan, kedagingan kita, keserakaan, ya, segala kekhawatiran, ketakutan, semua telah diletakkan di bawah kaki Kristus, bahkan di bawah kaki gereja Tuhan. Karena Yesus kepala gereja, tubuhnya adalah bagian dari kepala, dan tubuh itu berbicara gereja atau umat Tuhan. Segala sesuatu juga telah diletakkan di bawah kaki gereja, kaki kita, umat yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Dan untuk menikmati dimensi ini, ya, seperti Papi bilang tadi, kita harus dipimpin dan dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Roh hikmat dan wahyu itulah yang akan membuat kita mengerti tentang dia, mengenal dia lebih dalam lagi. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat di bumi ini. Tidak ada cara lain, ya. Kita ternyata hidup di bawah kolong langit ini untuk melakukan agenda Tuhan, ya. Agenda Tuhan yang Tuhan telah rancang sebelumnya bagi kita manusia. Kita gereja Tuhan, generasi Kristus yang akan menyelesaikan agenda Tuhan di muka bumi ini sampai selesai, sampai garis finish. Dan tidak ada satupun di bawah kolong langit ini, kita semua yang ada malam hari ini, yang mau didiskualifikasi. Sudah sampai garis finish tapi ternyata didiskualifikasi.
ada aturan main yang salah yang kita kerjakan. Haleluya. Dan tentu semua mau mencapai garis finish dan mendapat bagian kehidupan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati kita semua. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Mami. Nanti Mami pimpin. Haleluya, semua kita pasti diberkati. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, roh dalamku bergelora. Kenapa roh kita bergelora? Karena dimensi kehidupan Kristus itu real, menjadi bahagian hidup kita. Tidak ada rahasia lagi. Semua tentang Kristus telah dibentangkan, telah dibuka. Oh, sekarang yang kita jalani adalah kehidupan bersama Kristus. Oh, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Roh dalamku bergelora. Kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad bersimpan. Hebat mengagumkan Yesus Kristus Kau pencipta. Rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, maha karyamu, membuatku mampu hidup serupa denganmu. Haleluya, roh dalamku bergelora. Kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad bersimpan. Hebat mengagumkan Yesus Kristus Kau pencipta. Rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, maha karyamu, membuatku mampu hidup serupa denganmu. Engkau Yesus Kristusku, Engkau Yesus Kristusku, telah mengalahkan maut. Kami keturunanmu, warisi kemenanganmu. Sebab yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Roh Kudus ini hidupku, Kau dewasa seperti Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Roh dalamku bergelora. Kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad bersimpan. Hebat mengagumkan Yesus Kristus Kau pencipta. Rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, maha karyamu, membuatku mampu hidup serupa denganmu. Haleluya, haleluya. Roh dalamku bergelora. Kau telah nyatakan misteri Kristus yang berabad-abad bersimpan. Hebat mengagumkan Yesus Kristus Kau pencipta. Rohku yang baru lahir darimu, rohku yang baru, maha karyamu, membuatku mampu hidup serupa denganmu. Membuatku mampu, membuatku mampu hidup serupa, membuatku mampu, membuatku mampu hidup serupa dengan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Tuhan menjadikan kita supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Oh, syakarata kalabala-bala-barata kalabo. Syakarata kalabala-bala-barata kalabasyaka. Syakarata kalabala-bala-barata kalabasyaka. Syakarata kalabala-bala-barata kalabo.
warisan ilahi. Kebenaran Kristus adalah kehidupan kami. Kebenaran Kristus spiritual blessing yang membuat kami terus menikmati di hari-hari hidup kami. Oh syakarata kalabalabarata kalabasiaka. Oh sikarata kalabalabarata kalabo. Syakarata kalabalabarata kalabasiaka. Oh thank you Lord. Tidak ada halangan bagi kami untuk mengenal Engkau di hari-hari ini. Tidak ada halangan bagi generasi anak-anak kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Oh haleluya. Sebab di dalam kami ada elemen yang luar biasa. Di dalam kami ada roh yang baru. Roh Kristus identitas kami yang baru. Roh Kristus adalah manusia original kami yang membuat kami terus bersuka cita untuk mengenal Tuhan, yang membuat kami bergelora terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan tidak akan pernah membatasi waktu kami. Kami akan lebih memprioritaskan memperkuat kehidupan roh kami terus ada di rumah Allah, tempat di mana yang Tuhan setujui, tempat di mana Tuhan suka kami ada di situ. Dan kami tidak akan pernah main-main di waktu-waktu dan kesempatan di hari-hari ini Tuhan. Di rumah Allah kami akan mengalami kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang benar-benar ditransformasi jadi realita kami. Sehingga waktu mengalami Tuhan, kami pun freedom untuk mengalami Tuhan. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus buat kesempatan-Mu yang luar biasa di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh dalam berdoa. Kisari Kristus yang berabad-abad. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Kristus yang menciptakan waktu yang marilah waktu yang baru dapat hidup serupa, membuatku mampu, membuatku mampu hidup membuatku mampu, membuatku mampu hidup serupa Bapa. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita ada malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan kita diperkenankan Tuhan untuk beribadah menyembah Dia dalam roh kebenaran. Firman Tuhan telah disampaikan. Bila firman Tuhan masuk dalam manusia rohmu, dan percaya manusia rohmu yang sehat kuat akan berakselerasi untuk jiwa dan tubuh. Oh thank you God. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau terus memberi diri untuk dikerjakan oleh firman, dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, supaya kita dan kami semua terus mengenal Tuhan dengan benar, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat juga tepat sesuai dengan pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir zaman ini tidak ada cara lain selain kami mau hidup terkonek dengan rumah-Mu, dengan orang-orang-Mu Tuhan, dengan kebenaran-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus di akhir zaman ini, supaya benar-benar kami menjadi pribadi yang kuat, yang tetap teguh di dalam Tuhan, yang tidak tergoncangkan, yang mau gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan, yang rindu dan selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, tidak pernah bosan-bosan untuk terus makan firman. Makasih Tuhan, kami percaya lebih banyak firman masuk dalam hidup roh kami, itu akan lebih baik, karena firman yang akan bergerak, bekerja dalam kehidupan kami, meng-cleansing kami, membersihkan kami, hingga mindset kami yang dulunya carnal mind akhirnya menjadi pikiran yang spiritual, pikiran yang rohani,
hingga akhirnya kami memiliki pikiran Kristus, didudukan bersama dengan Kristus dalam dunianya Tuhan, dalam alam surgawi di Sion spiritual state itu. Dan kami akan menikmati all spiritual blessing, seluruh berkat rohani yang tersimpan di sorga, yang telah diperuntukkan bagi kami. Itu kan real, kami alami, nikmati di muka bumi ini, sehingga hari-hari sorga terjadi di muka bumi ini. Kami nikmati, kami hidupi di bawah kolong langit ini. Dan kami percaya double decade open heaven, 20 tahun ke depan langit di atas kami percaya tetap terbuka. Dan tahun-tahun selanjutnya dalam pergerakan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, kami akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa, yang freedom, yang penuh damai, yang penuh dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang beribadah, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Tidak sia-sia kami hadir memuji menyembah-Mu Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tetap memberkati negeri ini. Tuhan memberkati tanah Papua, memberkati pemerintah kami, TNI, Polri. Tuhan memberkati, biar daerah ini aman, tentram dan damai. Daerah ini diberkati dalam segala hal, kemajuan demi kemajuan nyata. Tentu Tuhan, daerah ini Tuhan akan menjadi contoh juga untuk daerah-daerah lain, karena di dalamnya nama-Mu Tuhanlah tetap dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan generasi anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Kebahagiaan sukacita akan mereka nikmati dalam hari-hari hidup mereka bersama kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati mereka yang memberkati kami. Balas berkat sesuai janji firman-Mu Tuhan. Tempat ini tetap diberkati Tuhan. Pemilik tempat ini juga diberkati Tuhan. Biarlah di dalamnya nama Tuhanlah yang tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di malam hari ini kami sudah berdoa. Akhiri ibadah kami dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kepala Gereja, pengentaran, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai malam hari besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya, yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, salam kerajaan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.